kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi kami gunakan sebagai bukti saya adalah ditampilkan Bareskrim meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlibat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlibat itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung dari KPU dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Bawah, ya itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku tebal 700 halaman Jokowi Statement yang mengatakan 99% ijazah itu palsu, berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi itu yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga, ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus 11 Gajah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu dibuat miring. Tidak miring, apa dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross check dengan penampilan dari Bareskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti saya adalah yang ditampilkan Bareskrim meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlibat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlibat itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim.